Untuk anak-anak Ibu kelas 8, jumpa lagi bersama dengan Ibu Sri Wilda Borusi Mamora dalam pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat layak kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu mempertemukan kami dengan situasi yang berbeda. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan, kami akan belajar, biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajari dan memimpin kami, sehingga kami memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk anak-anak Ibu kita akan mulai pembelajaran kita. Bab pertama, hidup beriman. Pengertian beriman. Di dalam Perjanjian Lama, arti iman adalah berpegang teguh. Artinya di sini adalah memiliki keyakinan akan sesuatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Maksudnya di sini adalah ketika di dalam Perjanjian Lama, hal yang membuat bisa tetap bertahan atau memiliki keyakinan ada sesuatu hal. Contoh di sini ada Ibu buat nih. Ini adalah sebuah patung tuangan yang dimana dalam Perjanjian Lama meyakini bahwa ini adalah sesuatu hal yang dapat diandalkan, dapat membuat mereka tertolong dari musuh, dapat memberikan kekayaan. Nah, ini sesuatu hal yang mereka andalkan. Kita perhatikan gambar yang kedua. Ini. Gambar yang kedua ini mengarahkan bagaimana hal ini dapat mereka lakukan sebagai wujud Tuhan yang mereka sembah. Itu adalah yang bisa mereka andalkan dalam kehidupannya. Nah, di sini pengertian iman dalam Perjanjian Lama, sesuatu hal itu dapat diandalkan, sehingga itu mereka percaya. Nah, itu dari pengertian beriman dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, iman adalah tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya di sini bahwa apa yang belum kita lihat, kita yakini itu akan terjadi, itulah iman. Contoh, alam ciptaan ini, alam ciptaan. Anak-anak Ibu perhatikan, ada langit, ada pepohonan, ada udara, ada hujan turun, ada siang dan malam. Secara iman ketika dipertanyakan kepada anak-anak Ibu, apakah engkau yakin bahwa yang menjadikan ini semua adalah Yesus? Adalah Tuhan? Ya, ketika kita percaya, kita tidak ada pada waktu penciptaan, itulah iman. Contoh kecil. Allah, Yesus yang telah lahir, apakah engkau percaya dia adalah sebagai juru selamat yang diutus Tuhan ke dalam rahim Maria? Apakah anak-anak Ibu percaya? Ketika anak-anak Ibu percaya, itulah iman kepada Tuhan. Menurut Niftrick dan Bolan, iman adalah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena membangun iman dengan kepercayaan menjadi akar dari iman. Sama seperti gambar yang Ibu buat ini. Ketika tidak ada akar, maka daun tidak akan ada. Jadi kedua-duanya ini untuk menghasilkan sebuah pertumbuhan yang bagus harus ada keterkaitan antara akar, batang, dan daun. Nah, jadi iman itu tidak bisa dipisahkan. Itu melekat keduanya. Tidak bisa hanya iman, tidak bisa hanya percaya. Kedua-duanya harus selaras. Kedua-duanya harus sama. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Ketika dipisahkan itu akan timpang. Ketika orang beriman tentu dia sudah percaya. Ketika orang percaya tentu dia sudah beriman. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya beriman, tidak bisa hanya dengan percaya. Keduanya ini memang sama, tapi hal ini juga tidak bisa dipisahkan. Iman, kita percaya kepada Tuhan, percaya kita beriman kepada Tuhan.
Di sini ada nama tokoh Alkitab yang memiliki keyakinan. Yang pertama, itu ada Nuh. Di sini Nuh beriman, bukti imannya kepada Tuhan kita perhatikan ketika dia diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, dia melakukannya. Padahal dia belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan begitu juga dengan Abraham, ketika Tuhan memerintahkan dia akan pergi ke sebuah tanah yang telah dijanjikan, Abraham tidak melihat, tapi dia memiliki keyakinan kalau di sana, di tempat yang akan ditujukan, Tuhan akan memelihara hidupnya. Dan itu dia yakini, dan itu dia percaya. Dan dia beriman bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Inilah bukti iman Abraham, dia melakukan dengan cara pergi. Kalau anak-anak ibu nanti baca di Kejadian 12, itu jelas di ayat 4. Ya. Sedangkan Nuh itu diwujudkan dari apa? Hasil yang dia kerjakan, bahtera itu selesai. Iman, dia tidak melihat air bah dulu terjadi. Nah, inilah beberapa contoh. Kalau di dalam perjanjian baru juga ada. Itu siapa? Yaitu Petrus. Apa yang dilakukan Petrus? Ketika dia beriman kepada Tuhan, dia mampu mewartakan kebenaran firman Tuhan, dan dia menyelamatkan ataupun dia memenangkan sebanyak 5.000 jiwa. Kenapa dia berani? Padahal dari dasarnya adalah Petrus orangnya pemalu. Tapi dengan iman dia percaya kalau Tuhan akan menemani dia. Nah, begitu juga dengan anak-anak ibu. Bagian yang kedua, cara memelihara iman. Yang pertama, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, di sini cara memberitakan Injil Kerajaan Allah bukan harus berkhotbah, tapi dari perkataan, dari tindakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan nampak. Jadi orang Kristen itu tidak bisa disembunyikan. Kita adalah gambar atau kita adalah surat yang tertulis yang bisa dilihat oleh siapapun dari perkataan, tutur kata kita. Inilah salah satu ciri, cara memelihara iman, cara kita ya. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran dan menegur yang salah. Tentu anak-anak ibu tahu, sekalipun itu temanmu, ketika dia salah. Ketika dia benar, katakan engkau benar. Jangan kita hanya sangat mudah mengatakan orang salah, kita sulit mengatakan dia benar. Nah, di sini orang bijak adalah bisa memposisikan dirinya ketika salah, dia tidak melakukannya. Itu adalah salah satu ciri orang yang bijak. Yang ketiga, sabar dan tabah dalam penderitaan. Tentu kita tahu, kesabaran di sini pada saat ini juga kita sabar. Dalam sebuah hal ini mungkin kamu merasa menderita, keuangan orang tua berkurang. Ya, yakinlah Tuhan tidak pernah menyediakan hanya hujan saja. Tuhan tidak pernah menyediakan hanya kemarau saja. Dan Tuhan tidak pernah menyediakan hanya siang. Tapi semuanya berganti sesuai dengan kebutuhan manusia. Yang ketiga, maksudnya yang keempat, memiliki penguasaan diri. Artinya di sini kita tidak boleh terkontaminasi. Emas, kemanapun dia dicampakkan tetap emas. Jadi anak-anak ibu tidak ada alasan. Ketika engkau orang yang sudah mengasihi Tuhan, diperhadapkan atau dibuat di tengah-tengah orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, engkau harus tetap menunjukkan siapa citra dirimu di tengah-tengah orang itu. Bukan berarti ketika sekelilingmu adalah orang-orang yang merokok, supaya dikatakan engkau adalah anak yang bagus, engkau ikut merokok. Tidak, itu hal yang salah. Tapi pagarilah dirimu, kuasailah dirimu, sehingga engkau bisa diperhatikan. Engkau adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Kuasai diri. Nah, sekarang kita melihat yang berikutnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Artinya di sini, ketika kita di tengah-tengah lingkungan, tentu di sana kita tidak hidup hanya dengan satu mayoritas, artinya maksudnya agamanya sama, sukunya sama, tidak, tapi kita hidup dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana cara kita menghormati mereka? Itulah yang dikatakan dengan norma sosial masyarakat. Contoh, ketika mereka beribadah sembahyang mungkin hari Jumat. Nah, tentu ketika kita lewat,
Kita tidak usah berteriak-teriak, kita nggak usah pasang musik yang kuat. Itu adalah sesuatu hal contoh yang tidak benar. Tapi bagaimana cara kita? Kita menghormati, kita boleh tenang sebentar sampai selesai mereka dalam beribadah. Yang kedua, menerima keterbatasan sebagai manusia. Artinya di sini ketika sekarang Tuhan percayakan, engkau mungkin postur tubuhmu yang pendek, mungkin keadaan perekonomianmu yang menengah, tidak ada yang perlu disalahkan dalam situasi ini. Tuhan menciptakan engkau unik, berbeda dari teman-temanmu. Tuhan menciptakan engkau begitu luar biasa, tidak ada sama dengan yang ada di muka dunia ini. Bahkan perekonomianmu menurun, Tuhan tidak memberikan itu secara cuma-cuma. Tetapi ada sesuatu hal yang Tuhan lihat, bagaimana cara untuk meraihnya, bagaimana cara untuk berusaha mencari rezeki di tengah-tengah keluarga. Jadi di sini tidak perlu ada yang disalahkan siapapun, tidak perlu. Yang ketiga, terus menjaga dan membina hubungan dengan Tuhan. Artinya di sini tentu anak-anak ibu tahu dengan cara apa? Kita beribadah kepada Tuhan. Kita saat teduh bersama dengan Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan dengan cara beribadah setiap hari Minggu. Ini salah satu ciri-ciri kalau kita nyaman, kita tidak beribadah kepada Tuhan, ini perlu dipertanyakan. Yang keempat, tetap setia apapun keadaannya. Artinya di sini bagaimanapun kondisinya, saat ini yang terjadi, tetap andalkan Tuhan, tetap utamakan Tuhan supaya semuanya dapat berlalu. Dan yang terakhir, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Artinya di sini apapun yang terjadi itu di luar kemampuan kita, terimalah bahwa itu adalah rencana Tuhan. Itu artinya kedaulatan. Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa atas itu semua. Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan adalah yang terakhir dan yang pertama. Karena itu, sama siapa kita berserah? Kepada Tuhan yang sempurna, kepada Tuhan yang selamanya akan tetap ada, bukan kepada manusia. Itulah beberapa ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, sekarang kita akan perhatikan evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang pertama. Bacalah kitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 12 dan Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Nah, di sini temukan di ayat mana bukti ketaatan Nuh dan Abram. Ayat ya, ayatnya contoh ayat 3 ayat 9. Ini tulis isinya ya. Nah, dan juga yang kedua itu Abraham di ayat berapa? Tulis ayat 4 ini. Oke? Nah, yang kedua evaluasinya. Bacalah kembali poin ciri-ciri orang yang melihara iman. Nah, nanti lihat di bukunya ya. Nah, poin berapakah yang sudah yakin kamu mampu lakukan? Jelaskan. Contoh poin yang pertama aja. Tulis satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau ada dua, silahkan. Ibu nggak batasi berapapun yang kamu mampu lakukan. Sedangkan yang ketiga, apabila poin ciri-ciri orang yang memelihara iman tidak yakin melakukannya, jelaskan apa alasannya, kenapa tidak mampu melakukannya ya. Contoh poin ini berarti ada jawaban mampu dan ada jawaban tidak mampu. Kalau semuanya mampu berarti bagus. Kalau semuanya tidak mampu, belajar tidak ada kata tidak bisa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan mengucap syukur karena Engkau memberkati dan memberikan kesempatan untuk boleh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini bukan sebatas untuk kami, sebatas pengetahuan, tapi kami mampu untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.